Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan para peserta lain sedang melakukan kontrak jiwa dengan para guru mereka. Akan tetapi, hanya Nili yang belum melakukan kontrak jiwa. Meskipun segel jiwa memberlakukan batasan tingkat tertentu murid dan gurunya, namun di alam runtuhan drakonik, mereka yang telah membentuk segel jiwa menggambarkan hubungan guru dan murid yang kuat dan stabil. Seorang guru pasti tidak akan pernah menyakiti muridnya. Begitu juga dengan Nili. Dia tidak akan pernah mengkhianati gurunya. Lu Piao berkata, kalau mereka berdua menjadi murid di bawah guru yang sama. Penguasa alam netar berkata, selanjutnya, para murid diberikan waktu selama 3 bulan untuk berpamitan dengan keluarga mereka. Begitu jalan menuju alam drakonik terbuka, para murid akan menuju sakti masing-masing. Nili bergumam, apakah penguasa alam netar tahu tentang Dewi Yuyan? Penguasa alam netar tertawa, berkata kepada Nili dan murid yang dia pilih, mulai sekarang, kalian bertiga harus memanggilnya guru. Seorang peserta menjawab, tapi tidak dipedulikan. Nili berkata, sebelum mereka menuju alam runtuhan drakonik, Nili masih memiliki permintaan. Nili berasal dari tempat yang bernama Kota Glory, yang berada di luar alam neter. Jika Nili meninggalkan dunia kecil, Nili berharap kalau gurunya bisa menjaga keselamatan Kota Glory. Penguasa alam neter mendengarkan permintaan Nili. Dia berkata, hampir tidak ada kota manusia yang tersisa di dunia utama. Tapi bagaimana Kota Glory bisa mempertahankan eksistensinya dan tidak dihancurkan oleh gerombolan iblis buas? Apakah Nili pikir hanya dengan beberapa ahli di Kota Glory bisa terus berdiri sampai sekarang? Penguasa alam netar berkata, kalau Nili tidak perlu khawatir. Sebelumnya, teman lama penguasa alam netar sudah mempercayakan tugas itu kepada penguasa alam netar. Selama dia masih hidup, tidak ada yang bisa macam-macam pada Kota Glory. Nili pun berterima kasih kepada gurunya. Kemudian dia bergumam, jadi selama ini ada seseorang yang mengawasi Kota Glory. Nili pun mempertanyakan siapa teman penguasa alam netar tersebut. Tapi kenapa beberapa tahun setelahnya Kota Glory malah hancur? Apakah mungkin di kehidupan sebelumnya penguasa alam netar dikalahkan? Penguasa alam netar berkata kepada semua peserta kalau mereka semua sudah membentuk segel jiwa dengan guru masing-masing. Xiuyu berkata kalau Nili dan dia akan pergi ke Sakti Bulu Ilahi. Jadi Xiuyu meminta bimbingan ke Nili. Nili berkata kalau seharusnya dialah yang berbicara seperti itu kepada Xiuyu. Mereka akan bertemu kembali dalam waktu 3 bulan. Nili dan Lu Piao berpamitan kepada gurunya. Mereka pun dikirim keluar dari 9 lapis tanah kematian. Setelah sampai di luar, Duse bertanya kepada Nili, apakah mereka akan langsung kembali ke Kota Glory? Nili terdiam, kemudian dia menjawab, kalau sebelum kembali ke Kota Glory, Nili akan pergi ke suatu tempat. Teman-teman Nili pun mempertanyakan kemana tujuan Nili. Nili memberitahu mereka kalau tujuannya adalah Istana Gurun Ilahi. Berpindah ke masa lalu, di sebuah gurun, terlihat banyak manusia dan hewan iblis yang meninggal. Terlihat Xion dewasa juga meninggal. Di sana, Nili sudah dewasa. Dia sedang menangis melihat kematian Xion. Berpindah ke saat ini, Nili merasa bersedih mengingat kenangan masa lalunya. Ning yang melihat Nili bersedih, menanyakan keadaannya. Nili mengusap air matanya, kemudian menoleh ke arah Xion, yang berdiri di gurun. Nili berkata kepada Ning dalam perjalanan hidup seseorang, pasti akan ada beberapa kejadian dan beberapa orang yang mungkin muncul secara singkat dalam hidupnya. Namun bisa menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan, dan selama hidup, kamu akan terus dihantui oleh kenangan itu. Nili masih merasa bersedih. Begitu juga dengan Xion, dia juga terlihat bersedih. Nili menoleh ke Xion, kemudian bertanya, apakah Xion tidak apa-apa? Karena dari tadi dia terus melamun. Xion menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kalau dia merasa aneh. Sejak mereka ke gurun ini, hati Xion terasa sakit, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Ingatan tersebut beberapa ada yang bahagia, dan juga ada yang sedih. Xion tidak mengerti apa yang terjadi dengannya. Nili memegang pundak Xion dan menegaskan, apa itu benar? Apakah Xion mengingat sesuatu? Kemudian, Xion mengatakan, kalau ingatan itu tidak begitu jelas. Dia tidak tahu ingatan tersebut milik siapa, atau kenapa ingatan itu bisa muncul di dalam pikirannya.
Dalam pikiran Xion, terlintas ingatan bahwa Nili, Xion, dan orang-orang dikejar oleh gerombolan iblis buas di gurun ini. Sedangkan Xion belum pernah ke gurun ini. Mendengar hal itu, Nili termenung. Bagaimana bisa? Xion juga memiliki ingatan dari kehidupan masa lalunya. Apakah dia juga berinkarnasi? Tapi hal itu tidak mungkin. Nili lah satu-satunya orang yang memiliki buku roh iblis panah. Nili kembali menanyakan, apakah ada hal yang lain yang diingat oleh Xion? Xion pun memejamkan matanya dan berusaha mengingat kembali. Dalam ingatannya, muncul sebuah tenda. Dalam tenda itu terlihat Xion sedang malu. Dia mulai melepas pakaiannya dan berciuman. Laki-laki dalam bayangannya itu adalah Nili. Melihat ingatan itu, muka Xion menjadi memerah. Kemudian dia membuka matanya. Dia tersentak dan berkata kalau Nili mesum, kemudian menamparnya. Dia berlari, kemudian berkata kalau Xion tidak mau lagi berbicara dengan Nili. Teman-teman Nili merasa kebingungan. Nili juga kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa Xion menamparnya. Apakah Nili ada salah? Nili bergumam, padahal Xion sendiri yang menyelinap ke kamarnya sambil telanjang. Tapi kenapa malah Nili yang dibilang mesum? Lu Piao menanyakan apa yang Nili lakukan. Meskipun mereka berdua sudah bertunangan, tapi Nili tidak boleh melakukan hal mesum kepada Xion. Nili mengelak kalau dia tidak melakukan apa-apa. Di sisi lain, terlihat Xion menenangkan diri. Dia bergumam. Kenapa ingatan itu muncul di kepalanya? Bahkan tubuh Xion juga bereaksi aneh. Apakah itu adalah perasaan Xion yang sesungguhnya? Xion pun malu. Kenapa dia bertingkah seperti itu? Nili pun bergumam. Kelihatannya, Xion betul-betul mendapatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Hal ini tidak masuk akal. Tapi kalau dia mendapatkan ingatan itu, mungkin Xion benar-benar bisa memahami perasaan Nili. Ning-Er berdiri di samping Nili, kemudian menanyakan, ada apa dengan Xion? Nili hanya terdiam. Kemudian, dia bertanya kepada Ning-Er, apakah Ning-Er mempercayai reinkarnasi? Apakah Ning-Er percaya kehidupan masa lalu? Ning-Er mendengarkan pertanyaan Nili, kemudian terdiam sebentar. Dia menjawab, kalau Ning-Er percaya, dia sudah merasakan perasaan ini selama beberapa waktu. Kadang, ketika Ning-Er melamun, dia merasakan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia seperti sudah pernah merasakannya, seolah-olah yang terjadi sekarang sudah pernah terjadi. Perasaan Ning-Er hidup di lingkaran yang tak berujung. Sebelum bertemu dengan Nili, Ning-Er selalu merasa dalam mimpi tak berujung. Bahkan, dia bermimpi dipaksa menikah dengan Senpei. Lalu Ning-Er meninggalkan kota Glory dan masuk ke dalam hutan yang gelap. Di dalam hutan, dia selalu menderita dalam kegelapan, berkeliaran sendirian di hutan itu, seperti boneka tak bernyawa. Hingga suatu hari, seorang pemuda menariknya keluar dari mimpi tak berujung itu. Sejak hari itu, dan seterusnya, tiba-tiba ada secercah harapan dalam hidupnya. Sejak saat itu, Ning-Er berjanji pada dirinya sendiri untuk menggunakan segalanya dalam hidup agar bisa membalas kebaikannya. Nili pun bergumam, kalau Ning-Er berbicara tentang hutan iblis hitam. Di kehidupan sebelumnya, dia memang menghilang. Setelah memasuki hutan iblis hitam, Ning-Er juga mempunyai beberapa ingatan soal kehidupan sebelumnya. Nili menanyakan kembali, apakah ada hal lain yang diingat oleh Ning-Er? Nili bergumam, kalau di kehidupan sebelumnya, Ning-Er berkata kalau dia diselamatkan oleh seseorang. Ning-Er menjawab, kalau setelah itu, mimpinya menjadi sedikit samar-samar. Dia bisa ingat sedikit, tapi tidak begitu jelas. Nili berkata, kalau mimpi itu pasti pecahan di kehidupan masa lalunya. Lu Piao berkata, agar Ning-Er tidak mendengarkan omong kosong dari Nili. Kalau itu ingatan masa lalu, kenapa ada Senpei? Mendengar yang dikatakan Lu Piao, Xiao Sui pun memukulnya. Nili kembali bergumam. Setelah Xion ke sini, dia juga mendapatkan beberapa ingatan di kehidupan sebelumnya. Dan di dalam mimpi Ning-Er, dia juga punya ingatan pergi ke hutan iblis hitam. Apakah hal itu cuma kebetulan? Reinkarnasi Nili mungkin tidak sesederhana yang Nili pikirkan. Nili mempertanyakan, apakah dia cuma bidak catur yang sudah diatur? Mungkin pertemuan dengan Ning-Er bukanlah sebuah kebetulan. Xion, Ning-Er, dan takdir Nili sepertinya saling terkait satu sama lain. Nili harus melakukan segalanya yang dia bisa untuk menemukan jawaban bersama mereka. Tapi pertama, Nili perlu menemukan buku roh iblis panah. Siang berganti malam, dan malam berganti menjadi siang. Beberapa hari kemudian, Lu Piao mengeluh apakah istana gurun ilahi yang Nili sebutkan itu benar-benar sudah dekat.
Padahal, Duan Jian sudah mengitari langit selama beberapa hari, tapi dia tidak bisa menemukannya. Nili yakin istana gurun sudah dekat. Mereka harus terus mencarinya. Mereka semua pun berpencar untuk mencarinya. Nili mengingat kalau istana gurun harusnya sudah dekat, tapi istana gurun sebesar itu harusnya mereka bisa melihatnya. Bahkan setelah lama mencari, kenapa sekilas pun istana itu belum terlihat. Matahari sangat terik dan suasana di sana sangat panas. Terlihat seorang pemuda berdiri di atas gurun. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.